sahabat TV-ku Semarang. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam sesi mata kuliah tentang MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, perkenalkan, saya Ibu Arta Febriana. Ya, di sini kita akan masuk ke acara Sapa Dosen TV-ku gitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa MSDM ya itu adalah manajemen sumber daya manusia. Kita mulai apa sih yang akan kita bahas di sini nanti? Ya, yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah tentang apa sih MSDM itu, lalu juga fungsi-fungsinya, selain itu prosesnya bagaimana dan lingkungan yang ada di dalam MSDM itu apa saja gitu ya. Nah, kita mulai dari definisinya dulu. Apa sih MSDM gitu ya? Kita tahu MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen itu adalah mengelola. Nah, sumber daya manusia kita tahu bahwa sumber daya manusia itu adalah ya tenaga kerja, karyawan, pegawai ya. Jadi di sini kita bisa gabungkan ya MSDM, manajemen sumber daya manusia atau pengelolaan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu sebagai sumber daya utama di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, di situ ada dua fungsi gitu ya yang ada di dalamnya, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Sehingga dengan melaksanakan fungsi tersebut, organisasi bisa mencapai tujuannya dengan lebih baik begitu. Oke, nah selanjutnya bagaimana sih prosesnya gitu ya? MSDM ini di dalam suatu organisasi. Nah, kita lihat bahwa ada input gitu ya, lalu menjadi output di dalam organisasi. Nah, input itu berupa manusia, material, metode, dan peralatan. Nah, di dalam organisasi pun itu ada berbagai macam bidang, tidak hanya MSDM saja, namun ada di bidang produksi, di bidang keuangan, dan di bidang pemasaran, yang dimana di dalam setiap bidang tersebut itu membutuhkan orang-orang di dalamnya atau pegawai atau karyawan yang melakukan fungsi-fungsi operasionalnya. Nah, disitulah fungsi dari MSDM atau manajemen sumber daya manusia untuk memproses hal tersebut dari input menjadi output. Outputnya apa sih? Outputnya ya berupa produk, barang ataupun jasa gitu ya. Jadi di mana perusahaan itu tidak hanya semata-mata memproduksi barang atau jasa, namun mereka juga harus memikirkan bahwa produknya itu ataupun jasanya itu bisa lebih baik daripada perusahaan yang lain atau pesaingnya. Nah, seperti itu. Nah, kita tadi sudah tahu ya apa sih definisi dari MSDM di awal tadi. Nah, kita lihat sekarang fungsinya. Nah, fungsi dari MSDM itu ada dua, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasi. Nah, di dalam fungsi manajemen itu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada penyusunan staf, ada pengawasan, dan ada pelaksanaan. Nah, di dalam organisasi, nah tentunya tadi sudah saya sempat bahas bahwa ada bidang-bidang lain selain MSDM ya, ada produksi, ada keuangan, dan ada pemasaran, di mana semuanya itu saling terkait gitu ya, saling terkait, sehingga MSDM ini yang memberikan ini operasinya atau karyawan untuk masuk ke dalam bidang-bidang tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsinya ya sesuai dengan bidangnya. Kalau manajemen produksi ya berarti untuk produksinya, atau untuk keuangannya, ataupun untuk pemasarannya. Nah, kita lihat satu persatu apa sih planning gitu ya. Planning itu adalah atau perencanaan ya. Perencanaan itu adalah bagaimana organisasi itu merencanakan gitu ya, merencanakan karyawan yang dibutuhkan gitu ya, berapa jumlahnya, apa kualitasnya,
spesifikasinya untuk melakukan pekerjaan gitu ya. Lalu pengorganisasian atau organizing itu ya bagaimana mereka memberikan wewenang gitu ya, jabatan gitu ya, bertanggung jawab kepada siapa gitu ya. Lalu penyusunan staf itu juga untuk yang melakukan gitu ya sesuai dengan kebutuhannya ya, penyusunan staf. Lalu ada pelaksanaan dan controlling. Lah pelaksanaan untuk pelaksanaan operasional dan controlling adalah pengawasan. Nah, semua itu yang melakukan adalah karyawan atau pekerja. Maka dari itu kita yakin bahwa semakin baik pengelolaan SDM-nya, maka juga kinerjanya akan semakin baik, produktivitasnya juga akan semakin baik. Nah, begitu.